Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai describing people, things, and places. Describing itu adalah teks deskripsi, yaitu teks yang mendeskripsikan objek secara khusus seperti tempat, benda, dan orang. Tujuan dari orang menulis deskripsi adalah untuk mendeskripsikan objek tertentu dengan deskripsi yang khusus untuk membantu para pembaca untuk mendeskripsikan apa itu tempat atau orang atau sesuatu itu seperti apa. Kemudian struktur dari descriptive text adalah identification dan description. Itu dimulai dengan sebuah paragraf pembuka, lalu paragraf itu kemudian diberikan topik untuk menjelaskan objek itu seperti apa. Kemudian berikutnya adalah diikuti dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan dari objek itu secara detail. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita mulai dengan mendeskripsikan person. How to write a description of a person. Jadi untuk mendeskripsikan seseorang itu ada 3 kategori, yaitu 1 physical appearance. Physical appearance itu adalah penampilan fisik. Kemudian personality. Personality ini adalah kepribadian. Kemudian yang terakhir adalah activity atau aktivitas. Untuk menuliskannya itu bisa dengan mendeskripsikan secara detail secara bersama-sama. Kemudian disusun deskripsi itu yang lebih detail tentang penampilan itu disatukan menjadi satu tempat. Kemudian deskripsi untuk kepribadian juga satu tempat dan activities juga satu tempat. Setiap deskripsi bisa dituliskan dalam satu paragraf. Kemudian urutannya tidak selalu harus penampilan dulu, baru personality atau kepribadian, baru aktivitas, tapi urutannya disesuaikan dengan kalian yang akan ingin menuliskannya. Kemudian contoh-contoh dari appearance atau physical appearance itu bisa berupa hair atau rambut, kemudian nose, hidungnya gimana, face-nya gimana, height, tinggi, kemudian umur, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kepribadian atau personality bisa disampaikan dengan kepribadiannya, mungkin friendly, ramah, wise, bijaksana, kemudian lucu, smiling face itu adalah wajahnya yang sangat tersenyum, dan lain-lain. Jadi personality ya. Kemudian activity bisa disebutkan dari aktivitasnya apa, bisa pekerjaannya ya. A student bisa musician, businessman, and so on. Kemudian kita akan berlatih untuk mendeskripsikan seseorang ini dari gambar berikut ya. Look at the picture and complete the blank with appropriate description. Jadi mari kita lihat dari perempuan ini, ada di gambar ini. Kita lihat dari physical appearance-nya. Ya, tadi physical appearance-nya kan bisa dilihat dari wajahnya, dari rambutnya, kemudian dari pakaiannya,
dia lagi pegang apa gitu ya, bisa dari physical appearance. Maka bisa dijabarkan sebagai berikut, misalnya her face is bla bla bla, she has bla 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 hair, she wears a bla bla bla, her hands bla bla bla. Ya, untuk kalimatnya dalam physical appearance ini biasanya menggunakan to be, kemudian menggunakan has atau have, kemudian menggunakan verb 1 ya, atau verb 1 yang ditambahi s atau es. Di pemilihan ini didasarkan pada subjek yang dipakai. Kemudian kita lihat dari personality. Ya, personality tadi adalah kepribadian. Bisa kita lihat dari pancaran wajahnya. Misalnya lagi tersenyum, maka she smiles, bla bla bla. Dan dilihat dari matanya seperti apa, her eyes look, bla bla bla, dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Kemudian yang terakhir, activity-nya bisa kita lihat dari foto, dari gambar bahwa dia berada di depan sebuah papan ini. Kemudian di papannya ada dituliskan tulisan ini ya, soal. Nah, maka bisa disimpulkan dia aktivitasnya sedang explains ya, maka she explains bla bla bla, kemudian she writes bla bla bla, dibuktikan dengan tulisan yang ada di papan di belakangnya, kemudian she is kesimpulannya apa. Mari kita lihat ke deskripsinya. How to write attitude of a person tadi dari ini. Kemudian kita lihat deskripsinya dari gambar ini, kemungkinan adalah one of my friend is Nina. Her face is beautiful. She has straight blonde hair. Dari lihat ini ya, blonde. Kemudian she wears white blouse and black vest. Ini. Kemudian her hands hold paper. Kemudian when she teaches, she always smiles to her students. Her eyes look so friendly and happy. She explains something and writes them in the board. She is a math teacher, I guess. Nah, seperti itu. Kemudian kalian bisa mendeskripsikannya lebih detail lagi daripada yang saya sampaikan. Berikutnya kita menuju ke how to write a description of a thing, benda-benda ya. Biasanya benda-benda bisa dituliskan dengan menggunakan 6 categories ya, 6 kategori. Yaitu bisa dari opininya, ya, opini kita terhadap benda itu apa, dan size, ukurannya, kemudian age, usianya atau umurnya, kemudian color, warnanya, original, asalnya atau nationality ya, kalau orang, kemudian materinya dari apa, material. Nah, kita bisa juga mendeskripsikannya menggunakan bentuk ya. Kemudian taste, rasa, biasanya untuk makanan. Kemudian sound, bunyinya bagaimana. Kemudian smell, baunya seperti apa, dan lain sebagainya. Contoh, ini untuk yang opinion bisa, karena ini opini dari seseorang, bisa impressive, handsome, beautiful, dan sebagainya. Dan untuk ukurannya bisa menggunakan large, little, dan lain sebagainya. Age bisa menggunakan old, young, dan lain sebagainya. Dan color bisa menggunakan purple, dark, dan lain sebagainya. Kemudian asal-usulnya atau nationality-nya, originnya bisa dari Cina, Chinese, bisa dari Indonesia, Indonesian, dan lain sebagainya. Dan untuk material, itu materinya apa dari sebuah benda itu, misalnya ada keramik, ada dari paper, mungkin dari plastik, dan lain sebagainya. Nah, mari kita berlatih. Oke, mari kita berlatih untuk yang describing thing.
Look at this picture and complete the blank with the appropriate description. Jadi dilihat gambarnya, ini adalah sebuah jam. Jam ini bisa dideskripsikan mulai dari jamnya adalah apa, it is, bla 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 bla. Ini adalah jam beker ya, digital, jam digital. Kemudian ukurannya bisa dilihat, iris apa, mungkin bisa kita bayangkan bahwa jam digital itu adalah kecil ya, jadi bisa dipilih size-nya. Kemudian each, kalau dilihat dari tampilannya masih bagus, maka nanti bisa diisikan iris apa, sesuaikan. Kemudian untuk warnanya bisa dilihat jelas bahwa warnanya adalah hijau. Jadi kalau hijau itu bermacam-macam, ada hijau muda, ada hijau tua, atau hijau biasa saja. Kemudian dilihat dari originalnya terbuat dari apa, bisa dilihat nanti it is made in dari mana. Kemudian materialnya biasanya ini dibuat dari plastik ya, kelihatan, maka it is made from apa. Kemudian seperti tadi, penulisan kalimat pada description itu menggunakan to be, kemudian bisa menggunakan has, have ya, to be bermacam-macam ya, ada is and are. Kalau tunggal menggunakan is, dan kalau jamak menggunakan are, atau I menggunakan am. Kemudian yang terakhir materialnya terbuat dari apa. Oke, nah mari kita lanjut ke kemungkinan deskripsinya adalah seperti ini. The description of the picture could be, ya, seperti ini. I have a watch. It is a digital watch. It is a good watch. The watch is small, dari ukurannya. This is a new one. Dan it has green color. Jadi kalau biasa, kalau hijau muda maka akan menjadi it has, jangan pakai yang ya, oke, tapi light. It has light green color. Kemudian kemudian it is made in China. The material of this watch is plastic. Dan bisa disimbolkan di sini, my good small new green Chinese plastic digital watch cost cheap but is very helpful. Oke, seperti itu kalian bisa menambahkan atau mendeskripsikan lebih detail lagi. Berikutnya kita akan menuju ke cara bagaimana mendeskripsikan sebuah tempat. Oke, jadi untuk menuliskan sebuah deskripsi, teks deskripsi, kita bisa mengembangkan sebuah mind map ya. Mind map ini adalah representasi secara visual yang ditulis secara hierarki, informasi-informasi yang ditulis secara hierarki. Dan di informasi itu terdapat sebuah ide utama yang dikelilingi dengan cabang-cabang ide yang disesuaikan dengan topik. Dan semua map tadi kemudian dimulai dengan sebuah ide atau topik utama, kemudian dibuat satu kata yang utama untuk merepresentasikan atau menjembatani dari sebuah ide utama, kemudian ciptakan cabang-cabang yang sebanyak yang diinginkan, dan setiap cabangnya tadi dari sebuah kata, kemudian cabang dari kata-kata itu mencerminkan juga dari topik tadi. Jadi cabangnya masih ada kaitannya dengan kata yang utama tadi. Kemudian ciptakan juga cabang-cabang berikutnya yang semakin mengerucut ya, sehingga cabangnya tadi bisa dari ide utama tadi yang diberi cabang-cabang berikutnya, kemudian diterangkan sub-cabangnya juga, maka akan menjadi sebuah ide dan sebuah konsep yang detail. Kemudian untuk mendapatkan informasi dari sebuah tempat ya, maka kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan. Gunakan pertanyaannya yang menggunakan kata tanya, atau
biasa disebut dengan open question atau WH question, yang biasanya diawali dengan kata tanya. Katanya biasanya ada what, ada why, where, when, and how, yang sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan dari informasi sebuah tempat. Kemudian dari jawaban-jawaban tadi bisa kita susun menjadi sebuah deskripsi dari sebuah objek atau tempat yang lebih detail lagi. Oke, mari kita coba berlatih dengan mendeskripsikan tempat berdasarkan gambar ya. Oke, look at this picture and answer the question with appropriate description. Nah, dari gambar ini bisa kita tanyakan pertanyaan berikut, misalnya what is the picture about? Nah, maka jawabannya adalah the picture is about Monas atau National Monument. Dan where is it located? Ya, dan lain sebagainya ya. Dari jawabannya, kemudian when was it built? What is the purpose of building it? And when was open to public? How high is the monument? What is the special thing of the monument? What kind of rooms are there in the monument? Dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan, kemudian yang jawabannya bisa untuk mendeskripsikan sebuah tempat ini. Oke, mari kita coba untuk mendeskripsikan dengan kalimat-kalimat. Nah, seperti ini, maka deskripsinya kemungkinan bisa seperti ini. Okay, the National Monument, or usually called as Monas, is located in central Jakarta, Indonesia. This obelisk was built in 1961 with the purpose to commemorate the struggle and fight of the people in Indonesia to achieve their independence. It was opened to the public in 1975. Nah, ini merupakan identification tadi ya, struktur teksnya itu adalah diawali dengan identification, lalu kemudian dijelaskan dengan description. Description ini bisa lebih dari satu paragraf. Nah, di sini contohnya hanya satu paragraf saja. Ya, contohnya adalah the National Monument is a rectangular tower with the height of 142 meters. The typical part of the building that became a special characteristic of it is the flame shape covered with gold foil located on the top of the tower. There is a museum at the base part of the tower with the size of 18 meters. Everyone can visit the museum to learn the history of Indonesia. There is also an amphitheater in this building called Ruang Kemerdekaan. It is located in the carport of Monas, and it can be reached by using spiral stairs and the north and south doors. If you go to the southern side of the building, you will find an elevator that can be used to access the top platform, where you will find the observation deck and also the flame of independence. Nah, ini deskripsinya bisa lebih dari satu paragraf. Ya, nih ya, untuk penjelasan deskripsi sebuah tempat. Nah, lalu kita akan berlatih. Nah, yang pertama, kalian akan berlatih dengan melihat gambar ini, gambar seseorang. Seseorang ini misalkan kita sebut dengan Mr. Lee. Ya, karena Mr. Lee orang, maka ini masuk ke materi description of people. Nah, describe him, what does he look like? Seperti tadi, kalau untuk orang, maka bisa dilihat dari physical appearance, ya, fisiknya bagaimana, kemudian bisa kita lihat appearance-nya. Maka pertanyaannya adalah describe him, what does he look like? Ingat ya, bisa dilihat dari wajahnya ini, senyum, ya, pancaran matanya, dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari aktivitinya, kita bisa dilihat dari seragamnya, kemudian alat-alat yang dipakainya, untuk mencerminkan seseorang itu seperti apa.
Oke, silahkan dikerjakan. Kemudian setelah itu tugas berikutnya adalah mendeskripsikan thing, benda ya. Oke, dari benda masih kita lihat dengan bentuknya, bisa warnanya, bisa beratnya, bisa terbuat dari apa bahannya, dibuat di mana, ya, dan lain sebagainya. Silahkan ingat kalimatnya bisa menggunakan to be sebagai predikatnya, kemudian has have, kemudian verb 1 atau verb 1 plus ses. Verb 1 digunakan jika subjeknya jamak, verb 1 ses digunakan bila subjeknya Oke, kita berlatih lagi ke places ya, describing place. Di sini berupa tourist destination. Nah, look at the picture, that is Komodo Island. Nah, dari Komodo Island ini kalian bisa melihat apa saja yang ada di gambar ini. Kemudian bisa ditanyakan seperti tadi menggunakan what, when, where, mungkin why, which, dan pakai how dan lain sebagainya. Dari jawaban pertanyaan-pertanyaan itu bisa disusun menjadi teks deskripsi dengan struktur teksnya tadi adalah description-nya terakhir ya, identification di atas, kemudian ditunjang dengan description yang dibuat berupa paragraf. Paragrafnya bisa lebih dari satu. Ya, intinya tadi mind map tadi ya, dari satu kata kemudian dijabarkan menjadi kata-kata yang lain, kemudian disusun menjadi sebuah kalimat atau teks atau paragraf menjadi teks yang berkesinambungan. Demikian penjelasan dari materi describing people, things, and places. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian jawaban dari latihan tadi ada di Google Form. Ya, silahkan belajar, happy learning. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi